Selamat siang, perkenalkan nama saya Sondang Meliati Siregar dengan NIM 2462111016. Saya dari kelas 3A jurusan akuntansi, program studi D3 akuntansi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil pembuatan aplikasi sistem informasi akuntansi untuk perusahaan ekspedisi dengan menggunakan Microsoft Access. Aplikasi ini dirancang untuk membantu proses pencatatan transaksi, pengelolaan data pengiriman, pengaturan jadwal, penghitungan biaya layanan, serta penyajian laporan bulanan. Melalui video ini, saya ingin menunjukkan alur kerja lengkap dari aplikasi yang telah saya buat, mulai dari input awal hingga proses pembuatan laporan. Harapannya, penjelasan yang saya berikan ini dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai cara kerja aplikasi ini dan bagaimana aplikasi ini dapat digunakan dalam kegiatan operasional perusahaan ekspedisi. Terima kasih atas waktu yang diberikan dan selamat menyaksikan. Baik, selanjutnya kita masuk ke aplikasinya. Di sini saya membuat aplikasi untuk perusahaan ekspedisi. Adapun tabel-tabel yang kita akan gunakan, yang pertama ada tabel customer, tabel jadwal, tabel kurir, tabel layanan, tabel pembayaran, tabel penerimaan order, tabel pengiriman barang, tabel transportasi, dan yang terakhir ada tabel user. Lalu di sini juga ada query, form, dan juga reportnya. Selanjutnya kita masuk ke cara kerja dari aplikasi ini. Yang pertama kita masuk ke form login user. Di sini user akan masuk menggunakan username dan juga password. Yang pertama kita ketikkan username-nya. Lalu masukkan passwordnya. Ketika kita salah mengetikkan username ataupun password, maka login akan gagal. Tetapi jika kita benar memasukkan username dan juga passwordnya, maka login akan berhasil, dan ketika kita mengklik OK, kita akan masuk ke form menu. Ketika pelanggan datang, kita akan mengklik Add Customer. Di sini, kita akan mendata customer. Adapun tombol-tombolnya, yang pertama ada Add Customer untuk menambahkan customer, Delete untuk menghapus, Save untuk menyimpan, dan Cetak ID Card untuk mencetak ID Card dari customer. Karena kita akan menambahkan customer, maka kita Add Customer. Lalu kita masukkan nama customer, alamat, dan juga nomor HP-nya. Lalu kita save. Dan ketika kita ingin mencetak ID card, kita klik cetak ID card. Di sini ID card-nya sudah muncul ya. Lalu kita close. Lalu kita mengklik menu. Di sini ketika kita mengklik menu, kita akan kembali ke form menu. Lalu kita akan add penerimaan order. Di sini customer akan memilih jenis layanan yang akan dia pilih dan menyerahkan barang dan juga memberitahu kota tujuan yang akan dikirim. Di sini kita mengklik add permintaan. Lalu kita pilih ID usernya, yaitu yang 1 karena tadi kita login dengan admin 1. Lalu kita masukkan tanggal transaksinya. Di sini misalkan tanggal 28 Oktober 2025. Lalu kita pilih ID customer-nya yang paling terakhir tadi, yaitu 15. Lalu customer akan memilih layanan yang akan dia pilih. Di sini misalkan dia memilih ekspres darat. Lalu otomatis akan muncul jenis rutenya, yaitu dalam pulau. Misalkan nama barangnya spare part motor.
Lalu kota tujuannya Balikpapan. Lalu ID transportasinya misalkan kita pilih mobil box. Lalu di sini ada tombol simpan dan proses layanan. Di sini otomatis akan tersimpan datanya, lalu akan melanjutkan proses layanannya. Di sini ada form layanan pengiriman. Kita klik, pilih ID ordernya yaitu 15. Lalu otomatis akan terisi ID customer, ID layanan, kota tujuan, dan nama barangnya. Lalu kita tinggal masukkan nama penerima, alamat penerima, nomor HP penerimanya. Lalu kita memilih ID kurirnya. Di sini ID kurir berdasarkan kota dia beroperasional. Misalkan karena tadi dia Balikpapan, kita pilih. Lalu kita akan menimbang barangnya. Misalkan barangnya 6 kilo. Lalu kita pilih statusnya kita terima. Lalu kita kirim layanan. Di sini gunanya untuk mensimpan data. Lalu kita atur jadwalnya. Di sini kita pilih ID pengiriman yang ke-15. Di sini akan otomatis ke form jadwal pengiriman. Lalu kita search di sini ID pengiriman yang ke-15. Lalu kita akan mengatur tanggalnya. Kita klik ID order, lalu kita pilih yang ke-15. Akan muncul ID customer dan ID layanannya serta durasi pengantaran dari pengiriman barang. Di sini kita masukkan tanggal berangkatnya. Misalkan barang akan dikirim keesokan harinya yaitu tanggal 29. Lalu kita mengklik tanggal tiba. Otomatis tanggal tiba akan muncul berdasarkan penjumlahan dari tanggal berangkat dan durasi pengantarannya. Lalu ID transportasi akan otomatis terisi berdasarkan yang tadi sudah kita pilih. Lalu ketika kita jadwalkan, status akan berubah menjadi dijadwalkan. Kita bisa lihat jadwalnya. Di sini sudah muncul dijadwalkan. Lalu kita kembali ke bagian menu. Selanjutnya, customer akan membayar. Di sini kita klik bayar. Di sini bayar berfungsi untuk menambahkan data pembayaran. Kita pilih ID pembayaran yang ke-15. Otomatis akan muncul ID customer dan nama customernya serta berat barang, tarif per kilo, dan juga total biaya yang akan dia bayar. Di sini tanggal bayarnya, karena dia pada saat transaksi langsung membayar, kita pilih tanggal 28 Oktober. Lalu dia ingin membayar via transfer. Lalu kita klik pembayaran selesai untuk merubah status pembayaran menjadi lunas. Di sini ada cetak nota. Kita pilih ID pembayaran yang ke-15. Di sini sudah muncul notanya. Lalu kita close. Di sini juga ada tombol cetak resi. Dan di sini juga sudah ada resinya. Pada hari berikutnya, user akan mengecek monitoring jadwal pengiriman. Lalu, di sini dia akan mencari dijadwalkan barang yang sudah dijadwalkan. Ini ketika itu sudah didapatkan dan sudah tanggal dia untuk berangkat, kita klik kirim barang. Otomatis barang terkirim dan status berubah menjadi dikirim. Selanjutnya, ketika barang sudah diterima oleh si penerima, kita mengklik konfirmasi pengiriman selesai, lalu kita cari di sini dikirim.
Setelah muncul, di sini sudah ada ID jadwal, ID order, ID layanan, tanggal berangkat, tanggal tiba. Ketika barangnya sudah diterima, kita konfirmasi barang diterima. Lalu akan muncul proses pengiriman barang selesai dan otomatis status menjadi selesai. Selanjutnya kita kembali ke form menu. Nah, itu dia cara melakukan transaksi di aplikasi perusahaan ekspedisi yang telah saya buat. Data transaksi nanti akan tersimpan di query penerimaan order. Lalu ada juga di query pengiriman. Dan ada juga di query pembayaran. Selanjutnya, kita akan menyusun laporan. Di sini ada 3 laporan, yaitu laporan pengiriman yang berisi data pengiriman selama sebulan, lalu ada laporan pendapatan yang berisi pendapatan selama 1 bulan, lalu yang terakhir ada laporan penggunaan layanan yang berisi pengguna layanan mana yang paling banyak dipakai. Kita akan membuat lewat report saja supaya view-nya bisa kita geser supaya terlihat lebih jelas. Yang pertama, kita masuk ke laporan pengiriman bulanan dulu. Di sini masukkan tanggal awal, yaitu tanggal 1 bulan 10 2025. Lalu, masukkan tanggal akhir, yaitu tanggal 31 bulan 10 2025. Nah, di sini akan muncul laporan pengiriman bulanan. Ini berisi pengiriman barang yang telah selesai selama 1 bulan. Selanjutnya, kita masuk ke laporan pendapatan. Kita masukkan sama seperti tadi tanggal awal dan tanggal akhir. Lalu di sini laporan pendapatan bulanan berisi ID pembayaran, nama customer, tanggal bayar, dan total biaya. Lalu di paling bawah ada total pendapatan yaitu sebesar 1.435.000. Dan yang ketiga ada laporan penggunaan layanan. Di sini sama seperti tadi kita masukkan tanggal awal dan tanggal akhirnya. Di sini sudah ada laporan penggunaan layanan, yaitu ada nama layanan, jumlah dari ID order, dan jumlah total biayanya. Laporan ini digunakan untuk mengetahui layanan mana yang paling sering digunakan. Di sini terlihat layanan ekspres daratlah yang paling banyak penggunaannya. Baik, sekian video yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.